Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kuis media pembelajaran digital menggunakan aplikasi Quizizz dan QR. Karena kini di sini kita akan menggunakan dua aplikasi ya teman-teman. Nah, kita membutuhkan aplikasi Quizizz dan QR, dimana teman-teman bisa untuk mendownload aplikasi ini, kedua aplikasi ini di Play Store yang ada di handphone Android kalian masing-masing. Langsung saja kita buka, yang pertama adalah Quizizz. Kita buka aplikasi Quizizz ini untuk membuat soal-soal atau kuis-kuis ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, ada dua pilihan menu, yaitu yang pertama untuk sekolah dan kedua untuk bekerja. Itu tuh bisa langsung dipilih sesuai dengan fungsi yang atau kegunaan yang kita inginkan. Ketika kita ingin menggunakan untuk survei suatu lembaga bisnis untuk pekerjaan, itu juga kita bisa mengklik menu tersebut. Tetapi karena kita memfungsikan aplikasi ini sebagai pendidikan media digital seperti itu, jadi kita mengklik bagian untuk sekolah dengan K12 melalui universitas. Jadi kita klik saja menu untuk sekolah karena fungsinya kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hal tersebut. Nah, kemudian karena saya sudah pernah masuk di dalam akun Quizizz ini ya teman-teman, jadi biasanya itu ada yang namanya pilihan menu kita sebagai pengajar atau sebagai peserta didik ya teman-teman. Karena di sini saya sudah terdaftar sebagai pengajar, jadi akun saya sudah otomatis langsung menjadi pengajar ya teman-teman. Tapi kita masih tetap harus disuruh daftar. Nah, di sini ada menu yaitu masuk dan daftar. Jika kita sudah mempunyai akun masuk, kita tinggal masuk. Ketika kita harus daftar, kita mendaftarkan diri. Klik aja tombol daftarnya teman-teman. Tunggu putarannya. Nah, kemudian kita bisa memasukkan akun melalui Google, Microsoft dan nomor telepon. Tapi saya menggunakan akun Google. Di sini kita harus memasukkan email beserta kata sandi akun email kita untuk mendaftar akun Quizizz. Nah, kemudian kita memasukkan sandi kita. Di sini kita tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Quizizz sesuai dengan akun yang kita kehendaki, entah itu jadi peserta didik atau pengajar ya teman-teman. Kemudian setelah kita mendaftar, kita sudah bisa merefresh kembali akun yang ada di Quizizz itu, sehingga ada lambang barcode akunnya sesuai dengan email kita. Nah, di sini kan teman-teman ada, kalau kita mengerjakan soal, itu ada banyak kategori dari guru-guru lain seperti mata pelajaran kimia, fisika, matematika, geografi, dan yang lain sebagainya. Itu bisa dikerjakan secara gratis tanpa harus membayar dan hanya menggunakan kuota atau data internet saja teman-teman. Cara membuat soal atau kuisnya akan saya tunjukkan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa mata pelajaran yang sudah saya buat sendiri, yaitu beberapa soal seperti ilmu pengetahuan sosial, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan sosial itu sudah saya buat sendiri. Seperti contohnya ini saya ambil ilmu pengetahuan sosial. Saya sudah membuat beberapa soal ya teman-teman. Yang titik hijau itu adalah jawaban yang benar. Jadi bagaimana cara membuatnya kita akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi di sini juga teman-teman bisa menyeting waktu maupun KTSP yang dipakai ya teman-teman di dalam soal-soal yang kita buat. Nah, kemudian ada di atas, cara membuatnya itu ada di atas yang paling buat Quizizz atau buat kuis. Jadi kita tinggal klik hal tersebut, bagian tersebut. Kemudian kita menunggu. Nah, di sini kita bisa menuliskan nama pelajaran apapun yang kita inginkan. Seperti di sini saya akan menuliskan
pelajaran IPS terpadu seperti ini, IPS terpadu. Kemudian memilih kategori itu history, seperti geografi, social studies, itu kan salah satu mata pelajaran atau salah satu bagian dari PPKN atau sejarah, teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal mengklik berikutnya. Dan ini langsung ada pada bagian pemilihan kategori soal. Ada kategori pilihan ganda, yang menjodohkan, isian singkat, gambar, esai, atau jawaban video, itu semuanya terserah teman-teman mau ingin membuat video atau membuat esai atau pilihan ganda untuk soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, dimana jika Anda teman-teman mau membuat video, tapi di sini kita memilih pilihan ganda ya teman-teman, karena saya akan membuat pilihan ganda. Nah, di sini kita disuruh membuat pertanyaan. Kita mengklik pertanyaan atau mengetik pertanyaan. Saya akan memberikan contoh yang simpelnya, itu teman-teman, tahun berapakah Indonesia merdeka? Nah, di sini teman-teman ada yang namanya pilihan ganda, harus diisi sebanyak 4. Biasa kita bilang itu A, B, C, dan D. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan tambahan pembahasan audio maupun video, itu untuk menambah penjelasan atau menambah jawaban yang dari pertanyaan atau dari jawaban yang akan dijawab oleh peserta didik, seperti itu. Jadi tidak hanya monoton jawaban dari pilihan ganda tanpa penjelasan, tetapi teman-teman juga bisa menambahkan video sebagai penjelas maupun foto ataupun penjelasan audio, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan mengklik jawabannya, tentu saja yang pada bagian A ya teman-teman. Nah, kita akan mencentrang jawaban tersebut supaya nanti ketika kita mengkoreksi soal itu akan muncul di beranda akun Quizizz kita ya teman-teman. Langsung kita mengklik bagian selesai pada akun kita. Tara, itu adalah soal pertama. Jika teman-teman ingin menambahkan soal lagi pada hal tersebut, kalian bisa mengklik bagian bawah, yaitu tambah pertanyaan. Nah, di sini ada yang namanya kategori KTSP ya teman-teman, kelasnya atau tingkat kesulitannya bisa dipilih. Saya akan memilih 3 PTS. Kemudian kita bisa mengatur waktu. Ini ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, bahkan sampai 5 menit ya teman-teman. Tapi karena saya sering menggunakan yang 20 detik, jadi saya akan men-setting waktunya sebagai 20 detik. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman sudah selesai membuat soal, kalian bisa menambahkan lagi mau pilihan soalnya itu temanya seperti apa. Kemudian kalian harus menyimpan soal yang telah kita buat itu di bagian pojok kanan layar ponsel kita, agar soal itu tidak hilang atau tidak hanya menjadi draft tapi bisa dikerjakan oleh semua orang. Di sini kita bisa membuat kategori soal yang kita buat tadi, kemudian kita memilih bahasa ataupun memilih kelas, untuk kelas berapakah soal ini akan dibuat. Nah, dan kita akan memilih ini untuk publik karena soal ini bertujuan untuk siapapun yang melihat, tidak hanya berada di draft akun kita sendiri ya teman-teman. Tinggal mengklik berikutnya. Nah, dan kemudian cara mengerjakannya itu bagaimana sih? Jadi setelah kita mengklik menyimpan jawaban tersebut atau soal tersebut, kita mengklik kembali. Kemudian kita mengklik mulai langsung kuis. Ketika kita mulai langsung kuis itu akan muncul barcode atau kode yang bisa dipakai oleh peserta didik untuk membuka kode soal kita yang berada di Quizizz tersebut, teman-teman. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kuis bisa dikerjakan secara tim atau secara bersama-sama dengan kelompok dengan teman-temannya, atau juga bisa
mengerjakan secara individu atau klasik, yaitu dimana sistem penilaiannya itu seperti juara 1, juara 2, dan juara 3. Kemudian ada yang namanya sistem ujian. Jadi kalau sistem ujian ini sistemnya memakai waktu ya teman-teman. Memang semuanya memakai waktu, tetapi kalau sistem ujian ini lebih berpatokan kepada hal yang sangat serius seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa mencobanya menggunakan aplikasi Quizizz untuk ujian, tetapi kita hanya menggunakan dalam bentuk pembelajaran saja. Kita tinggal klik lanjutkan teman-teman. Ya, kita masih menunggu. Nah, di sini sudah muncul kode yang akan kita bagikan kepada peserta didik untuk memulai kuis dalam tenggat waktu tertentu, teman-teman. Jadi, peserta didik hanya tinggal menyalin atau mengetik kode yang sudah berupa angka ini ke akun Quizizz mereka masing-masing dan akan menemukan soal yang akan kita berikan. Jadi simpelnya, intinya peserta didik harus sebelum mengerjakan kuis itu belajar dari rumah agar bisa menjawab materi apa yang akan dikuiskan. Adalah QR barcode scanner. Jadi teman-teman tinggal membuka aplikasi QR barcode. Terus di sini ada pilihan, jadi teman-teman bisa langsung mengklik atau memberikan aplikasi ini kepada peserta didik untuk membuat soal atau pertanyaan. Jadi di sini kita pilih garis 3 di pojok kiri atas layar ponsel kita. Di sini ada yang namanya pindai gambar. Jadi kita bisa membuat barcode itu menggunakan gambar maupun menggunakan tulisan ataupun link ya teman-teman. Di sini kita akan pilih buat QR. Nah, di sini sudah ada pilihan. Kita akan membuat QR itu berdasarkan satu itu seperti link, teks biasa, kontak, alamat email, alamat SMS, yang dan lain sebagainya. Teman-teman, di sini sudah ada pilihannya. Karena di sini kita akan menggunakan cara simpelnya, kita akan memilih teks biasa. Jadi di sini teman-teman bisa mengklik teks biasa apapun itu, tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia. Nah, ini bisa kita ketik jawaban atau soal yang akan teman berikan kepada peserta didik. Seandainya kita sudah memberikan soal duluan kepada peserta didik, jadi peserta didik disuruh mencocokkan QR tersebut berdasarkan jawaban yang peserta didik pilih untuk menjawab pertanyaan secara benar dan tepat. Seperti ini. Nah, kemudian muncullah QR yang bisa kita print atau bisa kita cetak kepada peserta didik, bisa kita simpan dan bisa kita bagikan. Inilah kemudian yang bisa salah satu jawaban yang bisa kita sisipkan di dalam media pembelajaran Quizizz tadi, teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan untuk belajar cara membuat kuis dengan aplikasi Quizizz beserta QR barcode. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.